Ada doanya. Ya karena 3 sebab tadi Allah tidak menginginkan kita kena musibah. Allah menginginkan kita senantiasa dalam kebaikan. Karena selama orang itu berdoa, dia tidak akan jauh dari kebaikan. Sampai sini paham? Jadi jangan merasa, aduh akhirnya mapalan dungoni mau makan, enek dungoni mau tidur, enek wah keleram. Ini bukan angel, ini masalahnya sampean males. Setuju apa ini? Ini bukan angel, ini males. Bukan angel tapi males. Lo untuk keselamatan kok males? Nah maka doa itu jamaah tidak boleh diremehkan. Nah maka sekarang pengertian ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya langsung aku ijabah. Nah maka pengijabahan doa itu kemungkinannya ada 3. Belum tentu apa yang Anda minta langsung dikasih. Boleh jadi langsung diganti dengan pahala, boleh jadi langsung diganti dengan Anda terhindar dari musibah. Allah memerintahkan kita berdoa dan berjanji memperkenankan doa kita. Setelah itu Allah tambahi firman-Nya masih dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku. Nah, ibadah di sini arti ayatnya Anda cek kitab tafsir adalah doa. Orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku artinya apa? Orang yang sombong tidak mau berdoa. Apa dampak buruknya kalau orang tidak mau berdoa? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka orang itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Rasulullah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti orang yang menyombongkan diri tidak mau ibadah kepada Allah, artinya adalah orang yang sombong tidak mau berdoa. Maka apa akibatnya? Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan hina. Maha suci Allah yang maha agung, pemilik kemuliaan dan melimpah dan kemurahan yang tiada henti, yang menjadikan permohonan hamba akan segala kebutuhan sebagai ibadah. Bayangin, minta itu jaluk, itu ibadah. Maka sampai Imam Syafi'i kan mengingatkan, jangan mau minta sama manusia. Manusia itu semakin dimintai semakin marah. Tapi mintalah kepada Allah yang justru marah kalau kamu tidak mau minta. Coba, kita punya tetangga jawalo terus, lama-lama apa? Marah kita kan, jengkel kita, kok minta terus? Sementara Allah bukan cuma seneng, tapi setiap Anda minta sama Allah ditambahi pahala. Itulah bedanya antara makhluk dengan khalik, antara makhluk dengan pencipta. Maka Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk memohon kepadanya dan mencelanya dengan bentuk celaan yang paling sempurna, manakala ia tidak mau beribadah dan menganggapnya bersikap sombong kepadanya. Jadi hati-hati bu, orang itu kalau tidak mau berdoa, itu ancamannya celaka masuk ke dalam api neraka. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Orang yang tidak mau minta kepada Allah, Allah murka sama dia. Tidak mau minta kepada Allah di sini maknanya dua. Itu lihat halaman 64 paling bawah. Siapa tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Tidak mau minta di sini maknanya berapa? Dua. Nomor satu,
Barang siapa tidak meminta kepada Allah, berarti dia meminta kepada selain Allah. Murka benda Allah. Murka. Makna yang kedua, orang yang tidak meminta kepada Allah maka Allah murka kepadanya. Maksudnya adalah orang yang tidak mau berdoa. Jadi kalau kita tidak mau berdoa, Allah marah. Maka dengan itu semakin kita banyak karepe kepada Allah, bahasanya apa? Kakean, karep. Itu Allah semakin apa? Cinta. Bahkan kita kalau minta sama Allah, itu sama Nabi Muhammad disuruh minta sing wakeh, sing gede, sing top. Sampai dibilang kalau mau minta surga disuruh minta surga apa? Padahal terkadang kita yang ngerti, bah ya apa ya pantes. Kadang-kadang kita ngerti ya gak pantes ya Allah lek Firdaus. Surga sing paling nisor sing penting surga lho iku sapi. Pokoknya surga. Walaupun yang paling itu sudah bagus. Nah, tapi tidak boleh sama Nabi. Karena apa? Karena kita ini kalau meminta kepada Allah mintanya kecil, itu malah mempermalukan Allah Ta'ala itu. Pikiran tidak bisa memenuhi yang besar. Padahal Allah itu maha besar. Maka jangan minta kepada Allah yang maha besar, mintanya sesuatu yang kecil. Jangan seperti film India. Saya tidak pernah meminta kepadamu, tapi sekali ini saya meminta dan berikan. Malah bodoh ini. Oh Tuhan kok dijak kompromi. Ya sudahlah, artinya jamaah, semakin Anda minta, semakin Allah suka. Maka Nabi Muhammad meminta kepada kita, kalau berdoa, mintalah yang besar. Begitu pula kalau minta masuk surga, Nabi Muhammad apa? Wa idza sa'altumullah fas'alullah al-firdausal a'la. Kalau minta kepada Allah, mintalah kepada Allah surga Firdaus yang paling tinggi. Sudah Firdaus. Coba, ini kalau malaikatnya krungu ini, ayo, ngono apa ya pantes. Kata malaikat dong, aku kok ini kocong ngilu. Kok selamat yang nyuruh Nabi Muhammad, malaikatnya tidak berani protes. Kan kok Nabi tak seikat sampai. Kok untung yang nyuruh Nabi Muhammad, yang memerintahkan langsung Allah Ta'ala. Wa idza sa'altumullah fas'alullah al-firdausal a'la. Kalau mau minta sama Allah, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi kadang-kadang kita ini tertipu. Ya Allah, minimal duwe omah ya Allah, elek ora apa-apa. Minta Grand Madinah ya Allah, luwe apik teko omahe Pak Desa ya Allah. Itu njaluk gede kritik ora apa-apa Gusti, sing penting omah. Kata Allah, lu gak ngerti aku hari ini. Nggak bisa, mintanya apa? Mau nikah juga gitu. Langsung sikat 4 istri gadis semua ya Allah. Lu puto minimal untuk siji. Lah kalau jaluk tunggal mawon Gusti, rondo-rondo ritek mboten napa-napa. Alah. Lemah. Anda baru doa aja sudah lemah. Minta yang tinggi. 4 ya Allah. Cantik-cantik hafidhah semua, gadis semua ya Allah. Dan hamba yakin perkara ini mudah untukmu ya Allah, tapi susah untukku. Jelas kalau untuk Allah lah mudah, tapi untuk Anda yang tidak mudah loh. Anda bukan siapa-siapa, jaluk papat ayu hafidhah gadis apa gitu loh. Tapi ya begitulah. Kalau minta doa, minta yang tinggi. Sampai dibilang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru apabila seorang hamba tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Itulah kenapa doa itu tidak harus wudhu dulu, tidak harus dalam menghadap kiblat, tidak harus pakaiannya suci, tidak harus pakai bahasa Arab, tidak harus setelah sholat, tapi kapanpun, dimanapun, dalam keadaan seperti apapun boleh berdoa. Ya pokok hati greget langsung aja angkat tangan. Ya Allah mudahkan urusan hamba ya Allah. Itu doa sudah. Maka jangan merasa lemah.
Maka bait syair seorang pujangga ini Imam Syafi'i dikatakan begini, la tas'alanna bunayya adama hajatan was'alillah allati babuhu la yughlaqu bunayyu adamu hina yus'alu yaghdabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, jangan minta kepada manusia satu hajat pun. Bu, jangan minta kepada manusia satu hajat pun. Suami manusia bukan? Sudah, jangan minta sama suami. Culian. Tidak usah guyu. Usah serius Anda guyu. Tapi mintanya langsung kepada siapa? Allah. Yang Allah dengan mudah bisa menggerakkan hati Anda. Betul apa tidak? Menggerakkan hati suami Anda. Tidak usah, Mas, ya mbok sing apik lembe aku. Minta, ya Allah, jadikan suamiku baik kepadaku. Langsung diputar sama Allah, tas. Langsung suaminya jadi baik. Kira-kira bisa apa enggak? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Langsung. Tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup, karena Allah marah jika engkau tidak memohon kepadanya, sementara manusia akan marah ketika engkau meminta kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 62. Surat apa? An-Naml ayat berapa? 62. Kalau suami nggak ngasih duit, saya minta. Ya betul, tapi mintanya kepada Allah dulu. Ya Allah, mudahkan urusan suamiku ya Allah, biar dia mampu memberikan uang kepadaku. Begitu. Baru setelah itu, Mas, nyun duit. Ya apa? Nyun duit. Apa nyun duit? Nyun duit. Bahasa Padangnya apa? Minta uang. Minta piti. Minta piti. Kalau piti. Kalau cuan? Sama ya, cuan bahasa apa? Cuannya bahasa kerennya. Bahasa kerennya. Sip. Mana? Jadi untuk apa nikah kalau apa-apa nyari sendiri ya Allah? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Jadi untuk apa nikah kalau apa-apa nyari sendiri? Ibadah. Dan yang nyuruh Anda nikah apa? Tidak usah nikah Anda, tidak usah nikah. Tidak usah ngerepoti suami Anda kalau nikah nanti. Maaf ya, maaf ya. Ini jawaban memang untuk Anda ini, tapi untuk semuanya juga. Sudah. Jadi perempuan-perempuan orang begini kalau nikah nyusahin suami. Daripada Anda zalim sama suami, karuan dari awal tidak usah nikah. Ibu-ibu juga ya. Cerewet-cerewet itu tidak usah nikah. Kesian suami Anda, stroke nanti. Anda zalim bikin orang jadi stroke. Astagfirullahaladzim. Itu guyon ya. Kalau dianggap serius tidak apa-apa juga. Dalam surah An-Naml ayat 62, dalam surah An-Naml ayat 62 Allah Ta'ala berfirman, "Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Ini Allah tanya, Amman, siapa lagi gitu. Artinya Allah itu sampai ngomong sama kita itu pakai bahasa kalau gitu kayak gregetan gitu loh. Allah itu kepingin ngajak kita, kepingin memberitahu kita, kepingin memperbaiki kita, tapi kitanya ini yang terlalu apa? Terlalu parah sudah, sampai seakan-akan Allah itu greget gitu. Amma yujibul mudtarra idza da'a. Allah tanya, siapa lagi yang akan mengabulkan doanya orang-orang dalam keadaan mudtar? Mudtar itu apa? Betul-betul kepepet, terhimpit, terdesak. Tidak ada lagi sudah. Wa yakshifus su', dan akan menghilangkan kesulitan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard,
dan Dia yang menjadikan kalian pemimpin di muka bumi. Ailahum ma'allah, ada enggak yang bisa melakukan semua itu selain Allah? Ada enggak Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Dan lucunya, sudah diingatkan semacam ini, sedikit sekali orang yang mau mengerti. Padahal seakan-akan Allah itu tanya, ayolah kalau memang kamu merasa terpepet, terhimpit, merasa betul-betul terpojok, ini loh kamu punya Allah yang mengabulkan doanya orang-orang yang sedang kepepet. Kenapa pas kamu kepepet kok justru kamu tidak memanfaatkan ayat An-Naml 62 ini? Maka kalau pas sudah terhimpit, tidak ada tempat untuk kita lari, disitulah posisi Allah akan mengabulkan doa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang berikutnya, pada surah Al-Baqarah ayat 186. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ini kan ceritanya seorang sahabat tanya sama Nabi Muhammad, Nabi, Allah itu jauh sehingga kalau kita berdoa perlu keras-keraskan suara, atau Allah itu dekat yang kita cukup lirih saja suaranya? Nabi Muhammad kalau memang belum dapat jawaban, Nabi Muhammad tidak menjawab. Tidak seperti kita. Kira-kira, lo apa agama kok main? Kira, tidak bisa ya. Itulah kenapa jangan gampang-gampang jawab pertanyaan. Kalau memang kita tidak punya ilmunya, bahaya betul. Karena apa? Jawab pertanyaan agama itu Anda sedang menjadi perwakilannya Allah. Kalau sampai salah, berarti Anda mewakili sesuatu tentang Allah yang itu salah. Tidak seperti itu Allah Ta'ala. Itu bahaya. Maka tidak usah isin lah. Tidak tahu ya ngomong aja. Tidak tahu. Maka ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh sehingga kami perlu berteriak? Ataukah Allah itu dekat sehingga cukup kami berbisik lirih? Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah Ta'ala langsung menjawabnya pada surat Al-Baqarah di ayat yang ke-186. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalaulah engkau wahai Muhammad ditanya oleh hambaku tentangku, tidak pakai ngomong qul, katakan, tidak pakai begitu, langsung Allah yang jawab. Kalau biasanya kan yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka tanya tentang ruh, katakan ruh itu urusannya Allah. Itu normalnya begitu. Tapi ketika ayat tentang doa, Allah tidak mewakilkan jawabannya kepada Nabi Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau engkau ditanya hambaku tentangku, seharusnya apa? Katakan aku dekat. Ini tidak pakai katakan. Berarti yang jawab langsung siapa? Allah. Itulah artinya doa itu jamaah ajaib. Anda minta sama Allah, itu bisa membuat Anda mendapatkan keajaiban. Maka sampai ada seorang ulama itu mengatakan apa? Is'alullahal mustahilat. Kalau mau minta sama Allah, kalau kepingin ngerti hebatnya doa, mintalah yang mustahil. Mintalah apa? Yang mustahil. Nanti Anda akan ngerti ternyata doa itu betul-betul ajaib. Dan tidak usah saya ceritain di sini. Anda buka aja di YouTube kisah-kisah keajaiban doa. Kita ini kan sekarang malas baca kan, senangannya diceritani kan. Itu manusia Indonesia banget itu. Maka tidak salah kalau dibilang IQ-nya 78 ini. Saya tidak bisa bayangin loh IQ 78 ini. 87. Kedukuran 78. Nah itu cek di YouTube keajaiban doa. Subhanallah. Ada salah satu ceritanya Syekh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki.
seorang anak Prancis. Islamnya multazim. Multazim itu Islamnya itu istiqomah, baik banget. Dia belajar ke Maroko ketika dia umroh segala macam. Dia doa depan Ka'bah, minta istri. Disebutkan ciri-cirinya, hidungnya begini ya Allah, telinganya begini, rambutnya begini, kulitnya begini, bibirnya begini. Subhanallah. Pulang ke Mesir, datang ke rumah ibunya, ada seorang perempuan depan mata sedang bertamu ke rumah ibunya sama. Jadi ada seorang anak perempuan datang sama ibunya ke rumah ibunya laki-laki yang pulang umroh tadi. Itu anak pas dia lihat klek, percis doanya dia depan Ka'bah. Siapa tuh? Siapa tuh? Percis doanya dia. Dia tanya sama ibunya, Bu, itu siapa? Oh, itu temennya ibu. Itu bawa anaknya perempuan, itu anak. Cerita ibunya sudah siap nikah. Saya mau nazor sama dia. Ketika dinazorkan, nazor itu kan perempuan boleh buka wajahnya, kan boleh. Bahkan sebagai ulama mengatakan kalaupun perlu melihat rambutnya itu boleh. Tapi untuk kepentingan apa? Nazor. Tapi tidak segampang itu, tidak perlu lihat. Warnanya merah. Subhanallah, ketika nazor, dia langsung apa? Tertegun, terus dia bilang, ngeredek gini laki-laki. Kok sama yang aku minta waktu di? Subhanallah, dapat dan nikah. Coba. Berangkat umroh, pulang umroh langsung dapat. Ya udah harus umroh juga kan? Artinya itu salah satu cerita tentang apa? Ajaibnya doa. Apalagi kalau sekedar cerita orang kena kanker, ketika pulang sel-sel kankernya hilang. Wah, itu ting telecek doa seperti itu. Ting telecek itu kok elek rampannya ya. Artinya sudah umum itu. Beda sama orang Kediri. Orang umum. Salam orang umum. Siapa itu? Konjone Febri. Ya Allah, Febri kayak ngono cerdas ya, sik kena ini. Lek ogle sik pantes lah, ogle kan ya rada polos lah ya.